Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kakunta Farm. Salam hormat. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua melihat kegiatan saya di farm ya. Nanti kita akan jalan-jalan, nanti akan review kegiatan saya di farm. Yaitu yang pertama kita akan mereview ikan cupang. Lalu yang kedua kita akan mereview ikan gapi, yang ketiga merpati, yang keempat kita akan mereview penyortiran ikan gapi dan pelepasan ikan gapi, dan nanti juga di tengah-tengah video kita akan pengumuman pemenang giveaway saya kemarin ya. Nanti pemenangnya akan kita umumkan dan kita selipkan di video ini. Maka tonton terus dan jangan sampai di skip. Nah, sekarang kita review ikan cupang ya. Tadi kita sudah review yang di toples, sekarang kita review yang di botol. Ini adalah sistem grooming pilot ya. Grooming pakai botol. Itu di bagian atas dan bawahnya adalah kita tutup pakai lakban. Itu fungsinya ketika ikan capek nanti ikan akan istirahat di kedua sisi yang tertutup lakban itu. Dan nanti ketika ikan udah fit lagi, nanti ikan akan ngedok di bagian yang tidak tertutup lakban itu. Oke. Dan ini sudah kita siapkan soliter dan juga ini lampu. Nah, lampunya nanti akan kita nyalakan agar saat kita review ikannya di soliter satu persatu terlihat jelas ya, lihat jelas dan enak dipandang. Nah, seperti ini nanti akan kita review satu persatu untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua agar semakin semangat dalam breeding, semakin semangat dalam beternak ya. Nah, ini lampu sudah kita nyalakan. Sekarang kita pilih ikan yang akan kita jadikan background di belakang ya. Oke, kita pilih. Ini kita pilih yang sudah enak-enak dipandang ya, sudah enak dilihat. Kita pilih. Nah, ini adalah orange base multi galaxy masking. Galaksinya over, maskingnya tebal. Ini basicnya di orange. Karena saya kali ini banyak panen yang oranye ya, multicolor yang base nya di oranye. Dan yang depan ini adalah koi multi galaxy masking. Ini galaksinya agak candy-candyan, agak warna pink. Ini yang depan ini size nya medium, badannya udah besar tapi formnya masih kecil ya, belum bagus. Nah, yang seperti ini nanti yang kita grooming di ember agar untuk mempercepat progresnya ya, progres formnya. Nah, kita zoom. Nah, itu warnanya udah enak, ini cuman tinggal formnya masih kurang. Ini kita grooming di ember nanti paling 2 minggu udah jadi ya. Kalau yang belakang itu size nya baru medium minus, belum ada medium. Yang depan ini udah bongsor, udah size medium tapi formnya belum dapet, belum enak. Nah, seperti ini. Oke, nanti akan kita review satu persatu ya. Ikuti terus, nanti lihat, dan nanti kita akan umumkan juga pemenang giveaway. Sebelum pengumuman, di ember sendiri itu nanti pakannya pakai pakan hidup. Dan juga ditunjang tempatnya yang luas, maka ikan cepat sekali dalam perubahannya. Yang pertama pakan yang bagus,
tempatnya luas dan ikan selalu ngedok. Nah itu nanti yang buat warna foam menjadi lebih cepat ya jadinya. Oke, ini masih di base nya di Orange. Ini Orange base multi galaxy masking. Ini galaksinya over ya, tuh galaksinya over, maskingnya tebel. Ini size nya medium minus, foamnya udah enak, udah nutup, cuman di bagian analnya itu kurang dikit ya, kurang rapi dikit. Tapi nggak apa-apa, itu masih bahanan. Besok kalau udah jadi juga udah enak sendiri. Kalaupun kurang enak nanti bisa di salon. Tuh, ini modal dorsalnya udah bagus. Untuk IBC dorsal harus seperti ini ya. Untuk kontes IBC dorsalnya harus tegak lurus, nggak boleh agak maju, itu nggak boleh. Nanti kalau kontes IBC dorsalnya agak maju itu nanti menjadi nilai minus. Nah yang bagus itu seperti ini, dorsalnya tegak lurus ke atas, nggak ada yang agak maju maupun gimana. Lalu kontes IBC untuk ekornya itu harus 180 derajat. 180. Kalaupun lebih itu nanti hanya lebih dikit aja ya, lebih sedikit aja yang buat agar kipasan tetap ngancing, ekornya tetap ngancing, foamnya tetap ngancing. Walaupun lebih dikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebihnya banyak sampai membentuk C atau vertal itu nanti menjadi nilai minus. Kalau untuk kontes IBC itu nanti menjadi nilai minus. Nah, beda lagi dengan kontes SNI. Kalau kontes SNI itu memang harus overtail ya. Lalu di bagian anal, untuk ikan kontes sendiri, kalau di bagian anal itu harus rapi dan lancip ya. Rapi dan lancip. Kalaupun nggak lancip itu juga nggak apa-apa, masih kesalahannya sedikit, minusnya juga cuman sedikit ya. Tuh. Dan untuk dasi ya, untuk dasi itu harus sama, panjangnya harus sama kanan dan kiri, dan juga tidak boleh bercabang. Kalaupun bercabang misalnya kanan bercabang 2, maka kiri juga harus bercabang seperti itu. Nah ini multi juga, base nya di Orange. Ini foamnya udah enak banget ya. Tuh bentar biar ngedok dulu ikannya. Tuh foamnya udah enak, udah ngancing. Tuh dorsalnya juga udah lebar, ekornya udah lebar, udah nutup, udah ngancing, analnya juga rapi. Tuh badannya juga proporsional. Ini tinggal kita naikkan di toples buat kita progres ya. Tuh maskingnya tebal, galaksinya juga rintik, agak over dikit. Tuh dasinya juga sama ya, ini dasinya juga sama. Nah mantep banget ya ini ya. Tuh enak banget. Nah seperti ini ya yang dinamakan foamnya nutup, foamnya enak, foamnya anjing, seperti ini. Ini masih bisa up lagi ya gitu. Dan sekarang kita bahas yang kontes SNI. Untuk kontes SNI itu nanti harus foamnya memang harus bener-bener rapi ya. Jadi harus di salon ikannya. Lalu dorsal, kita mulai dari dorsal. Dorsalnya itu kalau IBC kan tegak lurus. Nah kalau SNI itu harus over ya, agak condong maju ke depan. Lalu ekornya atau caudalnya itu harus berbentuk C atau vertal. Nah ini juga enak, ini foamnya 180 derajat ngancing. Ini agak candy ya, Orange base candy multi, Orange base candy multi. Kalau di kontes sendiri, kalau di kontes IBC itu nanti galaksi masking itu nanti mendapatkan nilai plus. Lalu setelahnya untuk menentukan kelasnya, kalau kontes besar itu nanti kalau di kelas multi itu harus warnanya balance. Warna balance itu jika
dorsalnya warnanya kuning, merah, hijau, oranye, itu nanti dorsal anal juga harus sama, dan badannya. Kalau seperti ini nanti masuknya di koi base metalik kalau di kontes besar. Kalau di kontes kecil itu nanti masuk di multi masih bisa. Lalu ikan yang koi base ya, kita bahas yang kelas koi base. Kalau koi base itu nanti terbagi menjadi dua, koi base metalik dan koi base non metalik. Kalau koi base metalik ini untuk ikan-ikan yang seperti ini, ikan yang biru ketika disenter akan keluar metaliknya, atau hijau ketika disenter akan keluar metalik, atau warna seperti sambar lilin lah, seperti itu. Lalu jika koi base yang non metalik itu nanti bisa diisi ikan-ikan yang seperti tanco, nemo leopard, itu nanti juga masuknya di koi base non metalik. Nah, ini adalah red koi galaxy masking. Tuh, maskingnya tebal banget ya ini ya. Tuh, maskingnya tebal. Startail. Tuh, startail itu bentuk bintang yang di ekor itu. Startailnya ajib banget ini. Dasinya juga rapi, nggak nyilang. Untuk ikan kontes sendiri dasinya juga harus kayak gini ya, jangan sampai nyilang ataupun patah ataupun bengkok, itu nanti kesalahan. Kalau sampai patah ataupun bengkok itu nanti kesalahan fatal ya. Nah, ikan-ikan seperti ini yang sangat disukai para penghobi dan pengkoleksi ya, dikarenakan apa? Warnanya itu strong, warnanya unik, dan masking. Kalau ikan yang masking seperti ini itu dibuat pajangan, dibuat koleksi di ruang tamu, di teras rumah, itu terlihat elegan ya, terlihat elegan, terlihat bagus. Lalu selanjutnya kita pilih ikan yang lain lagi. Nah, ini kalau saya bilangnya pelangi ya. Kenapa saya bilang pelangi? Ini warnanya ada banyak ya, orange, pink, putih, hitam, ungu, merah, hijau, biru, lalu agak kuning juga, makanya saya bilang pelangi. Itu kalau kita melihat langsung dan kita sorot, itu nanti akan bias gold ya, di seluruh badannya itu akan bias gold. Ini badannya udah besar, warnanya juga udah dapat, cuman itu formnya belum kena ya, formnya belum dapat. Ini kita harus progres di ember. Nah, itu yang salah satu prediksi saya besok akan terjual mahal ya, itu pelangi itu. Kalau udah itu udah enak semuanya dalam segi form, warna. Oke, kita ganti yang lain. Kita pilihkan dulu. Silakan teman-teman menikmati beberapa ikan-ikan saya, beberapa koleksi ikan saya. Silahkan dinikmati, dilihat, agar teman-teman semua semakin semangat dalam breeding, semakin semangat dalam memelihara, semakin semangat dalam merawat ikan cupang buat koleksi maupun buat kontes. Nah, ini adalah red koi galaxy. Ini red koi galaxy. Bukaan ekornya udah lebar banget, cuman dorsalnya masih kecil. Nah, yang kayak gini itu yang harus kita grooming di ember ya. Tuh, dorsalnya kan masih kecil itu, jadi ketika
ngedok, ngibas ke kanan ke kiri, masih ngebuka, belum ngancing. Ini dasinya juga agak panjang sebelah. Nanti di salon agar besok pertumbuhannya bisa sama. Kalaupun tidak juga besok sama sendiri. Biar dipandangnya enak juga ya. Oke, seperti ini kita ganti dengan ikan yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng channel ini ya, agar teman-teman semua mengetahui ketika saya membuat konten-konten terbaru, inspirasi terbaru, mulai dari perawatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Dan nanti kita juga akan memberikan giveaway lagi. Bagi yang sudah dapat selamat, dan bagi yang belum berdapat tetap bersemangat ya. Besok ke depannya kita akan buat giveaway lagi. Semoga giliran rezeki kalian ada di sini. Oke, ini adalah jenisnya koi multi galaksi. Rintik ya, rintik pasir galaksinya. Tuh. Ini besok kalau nggak salah prediksi saya akan masking juga. Itu di kepala ada bibit masking. Tuh. Besok ketika warna udah mecah itu besok bisa jadi masking ya. Untuk prediksi saya sendiri. Karena udah ada bibit maskingnya. Ini kalau di pasaran nama jualnya adalah koi burik. Seperti ini. Ini formnya udah enak banget, udah enak banget tuh. Formnya dorsalnya udah lebar, raudalnya udah lebar, analnya juga udah panjang, udah lancip, udah rapi. Kalau yang kayak gini naik toples langsung berani. Tuh. Dasinya juga panjangnya sama ya, cuman warnanya beda, yang satu putih, yang satunya enggak. Tuh, enak banget. Oke, sekarang kita lanjut, kita ganti ikan yang lain. Seperti apa ya? Oke, tonton terus, jangan sampai di skip. Nanti kita akan umumkan pemenang giveaway beserta ikan yang didapatnya. Nah, ini ya. Ini adalah ikan yang menang giveaway. Untuk pemenangnya siapa? Untuk pemenangnya adalah akun atas nama Thunder Green. Oke, saya ulangi. Akun Instagram atas nama Thunder Green. Selamat, Anda mendapatkan giveaway ikan dari channel ini. Ini adalah ikan yang Anda dapatkan. Ini bahanan koi galaksi masking ya. Ini maskingnya tebal banget sampai di atas insang juga, di belakang insang. Tuh, mantep banget ya ini ya. Ini formnya juga udah tutup ini. Tinggal progres dikit ya ini ya. Besok kalau ngeblok insya Allah bagus ini. Modal maskingnya bagus banget. Oke, selamat, saya ulangi lagi. Untuk akun Instagram Thunder Green, silahkan konfirmasi menang giveaway melalui DM di Instagram saya ya. Silahkan Anda DM konfirmasi menang giveaway channel gitu. Dan bagi yang belum dapat, jangan berkecil hati, terus ikuti channel ini, barangkali kedepannya adalah rezeki Anda. Oke. Tuh, dasinya juga enak, dasinya juga panjangnya sama. Formnya juga udah enak banget ya ini ya, lebar-lebar, analnya panjang, ekornya lebar, dorsalnya besar. Oke, seperti ini. Selamat bagi pemenang giveaway. Jangan lupa
konfirmasi melalui DM di Instagram saya ya. Nah, selamat bagi akun Instagram atas nama Thunder Green. Anda sudah memenangkan giveaway. Anda tinggal konfirmasi melalui DM di Instagram saya. Instagram saya adalah dayo.betafish. Oke, saya ulangi, Instagram saya adalah dayo.betafish. Lalu selanjutnya kita akan review ikan gapi ya. Ini adalah ikan gapi saya jenis crown tail CT HB pastel ya, atau crown tail HB pastel. Ini male semua. Usianya remaja ya, ini ya, usia remaja. Untuk jenis crown tail HB pastel ini juga laku ya, laku keras di pasaran dikarenakan apa? Banyak penghobi, banyak pengkoleksi ikan yang mencari ikan gapi yang berjenis crown tail seperti ini. Karena ikan crown tail seperti ini unik ya. Unik karena ekornya seperti rambut, bercabang-cabang seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ya. Ini adalah gapi jenis AFP atau albino full platinum. Ini delta tail ya, atau ekor delta. Nah, untuk jenis AFP ini sendiri perawatannya lebih ekstra ya. Setelan pakannya itu harus pakan yang protein rendah. Pakan protein rendah itu adalah contohnya seperti pellet mem. Saya biasa gunakan pellet mem ukuran yang 200/300 walaupun usia remaja seperti ini. Yang penting pellet mem lah gitu. Itu nanti rendah protein, jadi ikan menjadi putih bersih seperti ini. Namun ketika teman-teman memberi pakan dengan pakan hidup, nah itu pakan hidup itu nanti mengandung protein tinggi dan menyebabkan ikan akan putih, agak kemerahan ataupun agak kekuning-kuningan ya. Tidak bisa putih bersih seperti ini. Lalu juga setelan airnya. Untuk setelan air jenis AFP seperti ini saya biasanya mengganti 3 hari sekali. Biasanya 3 hari sekali ikan saya jaring, saya pindah tempat lain. Lalu akuariumnya ini saya bersihkan, saya sikat, dan saya ganti dengan air yang baru seperti itu. Ini di saya tidak memakai aerator. Ikan gapi semuanya tidak memakai aerator ya di saya. Di akuarium maupun di ember saya tidak memakai aerator. Nah, untuk yang ini adalah jenisnya half moon blue diamond. Ini kalau cupang adalah ikan cupang half moon juga, tapi ini yang serian gapi. Kenapa dijuluki half moon? Karena ini ekornya besar, setengah lingkaran ya, half moon. Ini hampir seperti black Moscow, cuman bedanya kalau black Moscow hitamnya dari ujung ekor sampai ujung kepala, kalau ini dari ujung ekor sampai setengah badan. Dan ketika kita sorot dengan flash, kita sorot dengan cahaya, kita sorot dengan senter, ini nanti warnanya akan bias ke biru-biruan. Jadi warna hitamnya ketika terkena cahaya akan bias ke biru-biruan, agak warna diamond itu. Ini juga male remaja ya. Ini kemarin saya naikin sekitar 15 ekor jantan. Alhamdulillah tinggal 4 ekor ini ya. Ini juga salah satu yang laku di pasaran. Lalu ini adalah jenis gapi YTKC atau Yellow Tiger King Cobra. Untuk teman-teman yang breeding YTKC seperti ini nanti kalian akan mendapatkan anakan 4 jenis. Yang pertama adalah Yellow Tiger King Cobra,
yang kedua albino yellow tiger king cobra, yang ketiga blonde yellow tiger king cobra, dan yang terakhir adalah yellow cobra. Yang pertama yellow tiger king cobra YTKC ini cirinya adalah motifnya di badan itu ada corak hitam yang tebal dan besar ya, itu yang YTKC. Lalu yang albino YTKC itu nanti warnanya agak kemerah-merahan, kepingan itu, dan matanya warna merah. Sedangkan yang blonde YTKC itu nanti warnanya seperti albino, cuman warna matanya hitam bukan merah. Dan yang terakhir yellow cobra. Yellow cobra itu yang seperti pojok kanan atas itu ya, itu coraknya trotol kecil-kecil, tidak ada hitam yang besar. Nah, ini adalah beberapa ikan gapi saya. Ini blue diamond, lalu AFP, dan juga crown tail HB pastel. Ini semua laku keras di pasaran. Tuh. Dan selanjutnya kita lihat yang ini ya. Ini ikan gapi jenis AMR atau albino metal redless. Kemarin saya breeding yang delta tail atau ekor delta, tapi ada beberapa yang keluar rose tail seperti itu. Nah, keunikan ikan albino metal redless ini adalah terdapat di badannya ya, khusus yang jantan. Itu nanti di badannya ketika kita lihat dengan seksama atau bahkan terkena sinar, itu nanti akan bias keluar metaliknya, warna metalik tuh kelihatan ya, putih agak ke gold, dan itu nanti itu warna metaliknya yang bikin mewah ya, mewah di warnanya. Di ekornya itu juga keluar metaliknya kalau kita lihat secara langsung. Maka ini termasuk salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh penghobi. Ini juga jenisnya AMR albino metal redless. Ini yang indukan ya, ini indukan yang udah 3 kali ngebrol. Untuk AMR pemilihan bagus tidaknya itu kalau yang betina itu warna ekornya, jika atas bawah seperti ini keluar warnanya itu yang bagus, dan yang tidak keluar warnanya, yang cuma warna transparan itu yang kualitasnya rendah. Oke, sekarang kita jalan di farm. Nanti kita akan review ikan gapi, lalu kita review merpati, dan yang terakhir kita akan mensortir ikan gapi yang kualitasnya agak rendah. Nanti kita akan ambil, kita lepas di sungai ya. Pantau terus sampai pelepasan ikan gapi di sungai. Nah, sebentar kita nyalakan flashnya dulu. Oke, flashnya udah nyala. Ini adalah kandang ternak merpati saya. Nih, indukan merpati saya ada di sini semua ya. Dan ini adalah ember-ember tempat breeding, tempat pembesaran ikan gapi saya hingga siap panen. Ini box styrofoam juga buat pembesaran ikan gapi. Nah, di sini juga semuanya tanpa aerator ya. Saya tidak pernah memakai aerator buat nah, seperti ini. Ini saya cuma memakai tanaman air tanpa aerator, dan saya pun sipon airnya itu cuma 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali air saya buang separuh atau sebagian, nanti kita tambahin lagi dengan air baru, dengan volume air baru yang sebagian pula. Nah, ini adalah jenis AFP. Bentar kita nyalakan flashnya. Oke, flash sudah nyala. Ini adalah jenis AFP. Ini usianya remaja ya, usia remaja. Nah, ini jantan dan betinanya saya jadikan satu. Di tempat saya itu dari kecil sampai siap panen, jantan dan betinanya saya jadikan satu. Yang pertama untuk mempercepat produksi ikan.
karena saya kejar jumlah produksi juga. Lalu yang kedua, menghemat tempat ya, menghemat tempat. Kalau kita sendiri-sendiri kan nanti menghabiskan banyak tempat, menghabiskan banyak biaya. Lalu yang terakhir adalah menghemat waktu. Nah, untuk pemeliharaannya, ini di setiap kolam saya beri tanaman air seperti ini. Ini adalah tanaman air Egeria dan juga Kabumba. Fungsi tanaman air ini adalah untuk menjaga kadar oksigen dalam air. Lalu ini juga berfungsi untuk sebagai pakan alami si ikan ya. Jadi nanti kita tidak perlu khawatir kalau kita lupa dalam pemberian pakan. Nanti ini bisa sebagai pakan alami ya. Dan juga ini juga berfungsi untuk menyerap kadar amoniak dalam air. Jadi amoniak dalam air nanti akan diserap si tanaman air ini ya, sebagai tambahan untuk proses fotosintesis. Seperti ini. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara perawatan untuk ikan gapi, pakannya gimana. Lalu selanjutnya kita pindah di ini ya. Ini adalah anakan JTKC. Ini banyak sekali yang jadi JTKC dan Yellow Cobra. Di sini juga saya jadikan satu ya. Ini ada sekitar 100 ekor. Dan juga tanaman air juga tidak lupa. Buat teman-teman semua yang memiliki banyak waktu luang maupun yang sibuk bekerja, usaha gapi ini sangat menjanjikan ya. Saya rekomendasikan usaha adalah usaha ternak ikan gapi seperti ini. Dikarenakan apa? Nah, ini adalah jenis gapi krontal gapi pastel ya. Ini sekitar 100-an ekor lebih. Ini usaha remaja dan anakan 1 bulan saya jadikan satu. Dikarenakan apa? Ikan gapi itu sangat mudah dalam perawatannya. Ini semua orang bisa ya beternak ikan gapi seperti ini. Modalnya cukup ringan, modalnya sedikit dan untungnya bisa berlipat. Karena ikan gapi seperti ini tinggal kalian beli 1 pasang atau 2 pasang yang penting jenisnya sama, dijadikan satu tempat. Nanti kalian kasih makan sehari 2 kali atau sehari sekali di sore hari ketika kalian pulang kerja. Itu nanti mereka sudah produksi sendiri ya, udah beranak pinak sendiri. Tinggal kalian ambil anakannya atau ambil indukannya dipindah di tempat lain agar tidak memakan anakannya. Ikan gapi sendiri tidak memerlukan waktu yang banyak ya, cukup kasih makan sehari sekali itu aja. Dan untuk siklus air, kalau yang di akuarium saya ganti 4 hari sekali, saya cuci sekalian akuariumnya biar bersih. Lalu yang di ember seperti ini siklus airnya 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali saya tuang airnya separuh atau sebagian, dan saya tambahin air dengan air baru sebagian pula. Ini juga burayak JTKC. Ini saya kasih tanaman air juga. Dan ini adalah anakan krontel Galaxy Medusa. Nah, ini kemarin dari 2 indukan ada sekitar 100-an lebih ya, 150-an ada ini. Ini usianya baru 3 mingguan. Ini pakannya saya masih
saya kasih cas ya, usia 1 minggu sampai 1 bulan itu nanti saya kasih pakan casut. Nah, setelah masuk di 1 bulan saya balik lagi ke pakan pellet mem ya, seperti itu. Casut itu nanti hanya saya sebagai push agar size-nya cepat besar ya. Ini adalah burayak ikan gapi saya jenis Rontel Galaxy Medusa. Ini usianya baru 3 hari ya. Ini masih saya beri pakan pellet mem ukuran 200/300. Ini cuma jadi sekitar 60-an ekor. Ini kemarin hasil anakan dari indukan muda ya, baru sekali ngebrol. Nah, di farm saya ini ikan gapi dari umur 0 sampai indukan itu tanpa aerator semua. Jadi saya tidak pernah memakai aerator. Ikan gapi itu sebenarnya tidak memerlukan aerator ya. Jadi teman-teman jika mau beternak aja, nggak usah pakai aerator. Nanti kalau pakai aerator juga biayanya mahal, maka cukup sederhana seperti ini aja, yang penting menghasilkan uang ya, bisa menambah penghasilan. Dan ini adalah indukan ikan gapi saya yang jenis JTKC atau Yellow Tiger King Cobra. Ini spare ya, 1 lembar berisikan 1 pair indukan. Nah, untuk indukan sendiri saya kasih tanaman air seperti ini agak banyak. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika indukan ngebrol itu nanti tanamannya bisa sebagai pelindung atau berlindung burayaknya, bisa buat berlindung burayak dari indukannya ya. Karena di saya itu dari indukan yang belum beranak sampai ngebrol itu nanti saya jadikan satu semua, jantan dan betinanya. Dan ketika mau ngebrol saya tidak memisahnya ya, tetap di situ sampai ikannya ngebrol sendiri. Nanti setelah ngebrol baru saya pindah indukannya. Nah, di saya ini semi outdoor ya, seperti ini. Atapnya saya pakai fiber transparan. Itu fungsinya ketika hujan, air hujan tidak masuk, dan ketika panas cahaya matahari bisa masuk menyinari ikan-ikannya ini. Jadi ikannya daya tahan tubuhnya semakin baik, daya tahan tubuhnya meningkat. Dan ini adalah anakan JTKC saya. Ini kebanyakan keluar albino JTKC ya. Tuh, yang warnanya orange itu adalah albino JTKC. Ini sekitar 80-an ekor. Usianya 3 mingguan ya. 3 mingguan. 3 minggu sampai 1 bulanan nih. Ini perawatannya sama semua, indukan maupun anakan. Cuman saya kasih siponan pergantian air 1 minggu sekali. Alhamdulillah ikannya sehat-sehat semua. Dan ini adalah indukan Rontel Happy Pastel saya. Ini indukannya. Ini jantannya 2 ekor, betinanya 1 ekor. Ini udah ngebrol 3 kali ya. Anakan yang terakhir anakan yang kedua yang di styrofoam tadi, dan yang terakhir ada di ember. Anakan yang pertama udah tinggal dikit, tinggal yang di akuarium tadi ya. Dan ini sama, ini adalah anakan JTKC saya. Ini juga kebanyakan keluar albino. Ini dari hasil anakan JTKC yang indukan muda. Jadi ini kemarin cuman dapat 30 ekor ya anakannya. Ini usianya sama ya, sekitar 3 sampai 1 bulanan.
Oke, selanjutnya ini adalah jenis Blue Diamond, Half Moon Blue Diamond tadi ya. Ini sekitar 120-an ekor. Ini usianya random ya, usianya campuran. Ada yang udah remaja, ada juga yang usianya 1,5 bulan. Saya jadikan satu. Nah, seperti ini. Yang penting kalau ikan tidak kita manjakan, itu nanti mereka akan otomatis membentuk daya tahan tubuhnya sendiri dengan baik. Untuk rahasia ramuannya agar mendongkrak daya tahan tubuh ikan dengan baik, itu nanti kita memakai tetraklor ya. Tetraklor itu adalah obat unggas, obat ayam. Itu nanti bisa kalian beli di toko pakan ternak ya. Itu kalau yang botol besar itu nanti yang isi 50 biji harganya sekitar 10.000, dan yang isinya berapa ya, 10 biji itu harganya 2.500-an. Nanti untuk satu kapsul itu bisa buat setelan air seperti ini 4 ember ya. Jadi kita cuma membutuhkan dikit, itu hanya untuk mendongkrak daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuhnya. Lalu ini adalah jenis AMR, Albino Metal Redress. Ini kemarin sekitar 100-an ekor. Tinggal ini aja ya, yang lain udah diambil teman-teman menjadi cuan. Dan tinggal ini, paling ini sekitar 10 ekor ya. Yang saya jual di sini. Kalau yang di akuarium tadi, yang AMR yang udah saya pasangkan di akuarium itu tidak dijual, itu buat penerus sendiri. Oke, seperti ini. Nah ini ya, yang betina yang tidak keluar warnanya itu, di ekor tidak keluar warnanya, itu adalah yang kualitasnya rendah. Dan yang di bawah-bawah itu, nah 2 ekor 3 ekor yang di bawah itu adalah betina yang udah berisi ya, tinggal nunggu ngebrolnya. Betina muda udah mau ngebrol. Lalu selanjutnya kita lihat, nah ini adalah indukan gapi saya, jenisnya Crowntail Galaxy Medusa. Oke, ini jenis. Oke, ini juga salah satu yang laris di pasaran ya, yang laku keras di pasaran, jenis Crowntail Galaxy Medusa ini. Ini ekornya bercabang-cabang seperti rambut. Nah, seperti ini, unik ya, ikan unik. Maka banyak sekali para penghobi, para pengkoleksi yang mencari ikan ini. Dan ini untuk Galaxy Medusa ini, kalau warnanya biru, itu nanti juga birunya biru bias, dan warna hijau itu juga hijaunya bias metalik seperti hewan samberlin itu. Nah, makanya warnanya unik ya ini ya. Tuh. Ini kemarin habis dua-duanya habis ngebrol. Jadi teman-teman jika breeding Crowntail Galaxy Medusa ini nanti bisa menemukan dua jenis warna ya. Yang satu agak kebiru-biruan seperti ini, galaksi yang agak kebiruan, dan yang satunya galaksi agak kehijau-hijauan seperti ini. Pasti ada yang keluar dua-duanya itu. Oke, seperti ini. Ini juga saya kasih tanaman air yang agak banyak, karena ini saya juga sampai ngebrol saya jadikan satu seperti ini ya, indukannya ya, tidak saya pisah. Nanti ketika sudah selesai ngebrol, baru indukannya, keempat-empatan indukannya ini baru saya pindah tepat seperti itu. Jadi yang ditinggal di sini hanya yang burayaknya. Karena agar tidak terlalu ribet juga ya, saya tidak suka yang ribet.
maka cuman saya biarkan seperti ini, dan alhamdulillahnya tidak pernah dimakan ya, tidak pernah habis dimakan indukannya. Nah, seperti ini farm gapi saya. Sederhana namun menghasilkan. Kalau bisa sederhana dan menghasilkan, kenapa harus yang mewah-mewahan ya? Yang penting itu adalah perawatan kita, bagaimana kita bisa merawatnya. Tidak, kalau kita pakai fasilitas peternak yang mewah tapi kita tidak bisa merawatnya, sama aja nanti pasti terkena white spot, terkena fin rot. Kalau seperti ini alhamdulillah ikan sehat-sehat ya, karena dari kecil udah dididik, daya tahan tubuhnya udah bagus, alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan sekarang kita review merpati ya. Habis ini kita review merpati. Oke, sekarang kita review merpati. Kita awali dari sini ya. Ini adalah kandang polier merpati betina saya. Jadi merpati betina saya ada di sini semua. Oke, saya perdekat. Nah, ini yang kelabu merah ini adalah betina. Ini ring rangkas pusat 2018. Saya jelaskan. Ini pegangannya bulat, empuk, bulunya halus nyutra, bodinya jantung ya ini ya. Ini untuk darahnya adalah Andromeda ketemu Sri Rama. Ini darah Andromeda ketemu Sri Rama. Ring rangkas pusat 2018. Ini kemarin habis saya jadikan induk dan sekarang baru saya istirahatkan. Dan ini adalah piikan ring kandang saya sendiri, ring Kakunta, ring kecil atau ring pendampingnya Royal Militan. Ini produkan saya sendiri. Ini untuk darahnya adalah bapaknya rangkas, darah singa Afrika ketemu apa ya, Rhino Farel. Maksud saya Rhino rangkas. Soalnya saya agak lupa ini, nggak bawa catatan soalnya. Ada darah singa Afrikanya, lalu yang betinanya itu darah Yudhistira Sirama, beruang Sriwijaya ketemu beruang Yudhistira Sirama. Dan ini adalah betina ring rangkas. Untuk darahnya adalah Cucuroyan ketemu beruang Mayang. Oke, ini body sprint, body kecil, bulunya halus ya ini ya, bulu halus, selarnya rapat, pegangannya bulat, empuk. Nah, ini adalah betina saya. Ini juga kemarin bareng sama yang ring rangkas 2018 tadi. Baru saya istirahatkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke burung yang lain. Nah ini, oke, saya jelaskan. Kita masuk dulu, kita cari view yang bagus. Ini yang kelabu ini adalah yang jantan. Ini ring rangkas, darah Megatron ketemu Sri Rama. Ini bodinya sprint juga, pegangan bulat, empuk, lar rapat, tulangannya mewah ya, tulangannya keras, sapitannya kecil ya, sapitannya enggak terlalu longgar, jaraknya kecil tapi keras. Seperti ini udah saya jadikan induk ya. Ini dulu tembakannya keras banget, ini tembakannya keras dan terbangnya itu mempeng, ngungkut. Dan ini adalah betina saya. Ini betina ring Kakunta, ring betina produkan saya sendiri. Ini sebapak dengan Pedrusa.
Petrusa itu burung saya yang berprestasi. Dulu Petrusa itu ketika PY satu buangan, satu buangan baru saya latih satu buangan, itu dibeli Pak Dekomploh. Pak Dekomploh itu beliau pendampingnya Flamboyan 2016-2017 itu. Ketika dibeli beliau dilatih bersama tim Flamboyan, dan Petrusa itu ketika lar 1 atau 2 rampakan di Sambeng itu mendapatkan nomor ya. Lalu seterusnya ikut Liga Klaten di serian. Ketika itu seri D, Petrusa mendapatkan juara 2 di Liga Klaten. Nah, cukup lumayan ya. Oke. Dan ini adalah adiknya ya, adik Petrusa sebapak dan seibu. Ini darahnya, bapaknya adalah Ring Beruang 2013 dan ibunya Anak Manohara. Nah, ini sebapak seibu dengan Petrusa. Ini adiknya Petrusa tinggal satu ini. Setelah itu indukannya udah tidak produksi, maka yang ini saya tahan ya, ini ya, tidak saya keluarkan buat darah sendiri, soalnya udah pada keluar semua yang darah Petrusa itu, maksudnya yang kakak adiknya Petrusa itu. Dan ini adalah jantan, saya jelaskan. Ini jantan ring sinar abadi. Bapaknya bapaknya itu sebapak dengan Royal Merapi dan ibunya cucu Lorenzo. Nah, ini ternakan Mas Nugroho Sinar Abadi. Dan betinanya ini mau bertelur di dalam kupon. Ntar saya flash dulu. Untuk betinanya ini adalah ring rangkas pusat 2021. Ini darahnya adalah bapaknya ring beruang, ibunya anak sesarang terbit. Nah, ini dan keluarlah ini. Nah, ini baru mau bertelur. Ntar kita flash, kita dekati biar keluar dari kupon. Nah, ini sudah mau keluar. Biar naik dulu, biar view-nya dilihat enak. Nah, udah naik ya. Nah, itu yang tritis itu adalah betinanya ring rangkas, dan yang hitam ini ring sinar abadi ternakan Mas Nugroho. Dan ini adalah indukan saya juga. Oke, kita perdekat dulu. Nah, kita masuk ya biar kelihatan jelas. Nah, ini yang jantan adalah yang gambir, yang warna merah itu. Dan yang betinanya yang warna tritis ini ya. Itu jantannya ring rangkas, darah singa Afrika ketemu Reno rangkas. Kalau nggak salah, soalnya nggak bawa catatan, lupa saya. Lalu yang betinanya ini beruang Sriwijaya ketemu beruang Yudhistira Srirama. Dan saya jodohkan, dan keluar yang B kan tadi, yang keluar 1 ekor tadi itu adalah anakannya yang ini. Kebetulan cuma menetas 1 ekor. Dan seperti inilah kondisi farm saya, kondisi farm sederhana saya yang menghasilkan ya. Nah, ini ada beberapa ember untuk pembesaran dan breeding ikan gapi. Oke, selanjutnya kita review, kita sortir ikan gapi yang kualitasnya agak rendah ya. Nanti kita sortir dan akan kita lepas di sungai sebagai bentuk pelestarian alam, sebagai bentuk bentar kita ambil center dulu ya buat sortir.
Karena jika kita berbaik dengan alam, maka alam pun juga membalas kita dengan baik pula. Dan fungsi kita melepas di sini adalah agar di sungai juga keluar genetik baru di sungai, di alam, genetik baru, jenis baru yang unik, dan kedepannya anak cucu kita juga akan memperoleh hasilnya. Oke, ini kita sedang sortir. Untuk penyortiran ikan gapi ini, kenapa saya menggunakan senter? Karena ini yang saya sortir adalah jenis AFP atau albino full platinum. Jadi nanti kita sortir ikan mana yang kedepannya tidak akan keluar platinumnya. Karena untuk jenis AFP seperti ini biasanya yang kualitas rendah itu platinumnya hanya sampai di dorsal ya, dan yang kualitas bagus platinumnya akan sampai di kepala, dari pangkal ekor sampai ujung kepala. Itu yang kualitas bagus, platinumnya sampai situ. Kalau yang kualitas rendah platinumnya hanya sampai atas dorsal aja ya. Nah, sekarang kita sortir mana yang kualitasnya agak rendah, kita ambil untuk kita lepas di alam liar agar mereka berkembang biak menjadi banyak di sungai ya, untuk menjaga kestabilan ekosistem dalam air. Nah, sekarang udah banyak sekali yang mencari ya. Nah, ini saya cari yang sudah remaja dikarenakan apa? Agar mereka mampu bertahan hidup di sungai, di alam liar. Nah, sekarang kita ambil jantannya. Ini sudah kita dapatkan betinanya. Sekarang kita pilih jantannya ya. Oke, tuh gak susah soalnya gesit ya. Nah, udah dapat, alhamdulillah. Jenis AFP udah dapat satu pasang seperti ini ya. Ini yang tidak akan keluar platinum sampai kepala. Oke, selanjutnya kita pilih atau kita sortir yang jenis YTKC, Yellow Tiger King Cobra. Kita sortir. Nah, untuk jenis Yellow Tiger King Cobra seperti ini adalah nanti kita pilih yang motif batiknya tidak teratur ya. Karena kan batiknya ada yang jadi YTKC, ada yang jadi Yellow Cobra. Nah, kalau yang tidak masuk di keduanya itu dan motifnya itu tidak teratur, motifnya jelek, itu nanti kita ambil dan kita lepas di sungai. Karena mereka berkembang biak di sungai, membentuk genetik baru, membentuk varian-varian baru, dan suatu saat anak cucu kita juga yang akan memperolehnya. Oke, kita pilih pelan-pelan. Ini sudah dapat. Kita cari lagi jantannya. Pelan-pelan ya. Hanya juga gesit-gesit ikannya. Ini sama. Ini saya cari yang remaja juga. Dan saya ulangi lagi, bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, tekan subscribe karena subscribe itu adalah gratis, dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman semua mendapat pemberitahuan terbaru, terkini, dan terupdate dari channel kesayangan kita ini, Kak Gunta Farm. Oke, kedepannya saya juga akan buat giveaway lagi ya. Nah, alhamdulillah ini juga YTKC udah dapat trio. Dan sekarang kita pilih yang jenis HP Krontel. Oke, kita pilih. Dan alhamdulillah ya, ini kita sudah dapat beberapa jenis ikan gapi. Tadi kita udah dapat yang jenis AFP, YTKC, CT HB Pastel, dan CT Galaxy Medusa.
Sekarang kita sortir yang jenis ini AMR. Oke. Untuk jenis AMR ini kita sortir yang betinanya tidak keluar warna di ekornya, itu nanti yang kualitasnya rendah. Dan untuk yang jantannya itu nanti kita sortir yang ekornya tidak terlalu merah ya, agak berwarna putih ataupun kuning, dan metaliknya tidak terlihat kontras, tidak terlihat bagus. Lalu selanjutnya kita pilih ya yang jenis Blue Diamond. Ini kita sudah dapatkan yang jenis AMR. Ini kita pindah yang jenis Blue Diamond. Nah, ini yang Blue Diamond juga kita cari yang sudah remaja, kan mereka mampu bertahan hidup di sungai dan berkembang biak, cepat berkembang biak, cepat mengeluarkan variasi ikan baru. Nah, ini sudah kita dapatkan. Untuk jenis Blue Diamond sendiri ini sama aja ya, soalnya jenis Blue Diamond seperti ini sangat mudah diternak, tidak banyak rejectnya, karena hampir rata-rata semuanya keluar seperti ini. Hampir rata-rata semua keluar yang kualitas seperti ini. Nah, sekarang kita pilih jantannya. Jadi di sini yang paling enak itu adalah yang jenis Krontel, lalu yang kedua Blue Diamond, dan yang ketiga AMR. Untuk AFP dan JTKC itu terlalu banyak sortiran ya. Kalau yang jenis 3 ini tidak terlalu banyak. Kalau AMR itu juga ada sortiran, tapi sortirannya pun kalau dijual juga masih laku ya. Sortiran dari AMR ini kalau dijual juga masih laku. Dan ini alhamdulillah kita sudah dapatkan ikan-ikan sortiran yang akan kita lepas di sungai biar berkembang biak di sana ya. Ini ada AMR, AFP, JTKC, Blue Diamond, CT Pastel, CT Galaxy Medusa. Dan selanjutnya kita jalan ke sungai untuk pelepasan. Oke, bismillah, kita jalan. Nah, untuk pelepasan ikan gapi ini nanti kita akan lepas di sungai yang arusnya tidak terlalu besar. Ada sungai kecil yang arusnya tidak terlalu besar, dan di situ pula juga ada banyak ikan cetul ya. Kalau di saya itu gupi alam itu namanya cetul. Di situ ada banyak, jadi mereka bisa cepat beradaptasi. Oke, ikuti terus perjalanan saya dalam pelepasan ikan gapi. Nah, ini kita sudah sampai ya di pinggir sungai. Nah, ini ada dua ekor Blue Diamond, satu pasang Blue Diamond dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sungainya. Ini sungainya kecil, arusnya tidak terlalu deras. Nanti kita akan lepas di sini. Bismillah. Semoga berkah, semoga nyaman, semoga aman. Karena dengan niat baik kita, insya Allah kita juga akan menuai kebaikan dari alam ya. Oke, kita lepas secara perlahan. Semoga berkembang biak dengan banyak dan memunculkan variasi-variasi baru, jenis-jenis baru, dan genetik-genetik baru yang membuat ikan di sungai juga lebih bagus lagi. Tidak hanya ikan cetul ya. Oke, seperti ini, dan kita mulai tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tuang pelan-pelan. Nah, udah mulai pada keluar. Oke, bismillah ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelepasan ikan gapi di sungai sudah berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya mereka bisa berkembang biak dengan baik, dengan banyak dan aman dan juga nyaman. Nah, itu jenis AFP-nya tadi yang kelihatan putih itu, dan ini yang agak orange ini adalah jenis albino metal redless-nya tadi ya, ini. Dan cukup sekian dulu video dari saya, video perjalanan saya di farm. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, serta subscribe dan aktifkan lonceng karena semua itu gratis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.